dari si penyerang ini akan mengirimkan secara kontinu itu traffic yang terus-menerus di web server, sehingga pertama kali web tersebut akan diakses pertama akan lemot, yang kedua baru dia akan down. Hai Sobat IT, kembali lagi di Wartech, Warung Teknologi ACS Group. Dengan sekarang kita bahas kembali pilar ketiga ACS Group, Cyber Security. Kembali lagi dengan Mas Ruslan. Hai Sobat IT, saya Ruslan dari Cyber Security Engineer ACS Group Office Jakarta. Mas Ruslan udah 100 hari sejak kita podcast terakhir nih. Tapi ini ada urgency, kita lihat di lapangan ya. Oke. Banyak aplikasi-aplikasi berbasis web tidak hanya di face atau berubah tampilannya, tapi kena hack dan macam-macam gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit gitu use case yang udah kejadian. Oke, untuk yang lagi maraknya ya hack, terutama di web base ya. Web based application. Web based application. Nah, di mana ini seorang programming ini hanya memikirkan bagaimana web ini berjalan dengan operasional. Bisa up, bisa publish gitu ya. Bisa publish. Tapi sedangkan untuk security-nya mungkin sedikit yang dimengerti. Gitu. Iya, karena fokusnya adalah ya gimana kita bikin web application gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, ini kita berarti butuh suatu ya proteksi lah ya. Suatu proteksi khusus, firewall khusus. Oh, ini benar web application firewall, udah kita langsung aja. Web application firewall. Nah, WAF ini apa bedanya sama kalau kita biasa pakai next gen firewall seperti biasa gitu? Untuk WAF sendiri ini lebih tepatnya kan untuk web application firewall ya. Ini proteksi web di mana lebih advance lagi. Ada di dalamnya itu suatu proteksi SQL injection. Apa tuh? SQL injection ini di mana seorang hack itu akan mengambil database yang ada di dalam web server tersebut. Di dalam web server orang bisa ambil dengan suatu kayak script gitu ya? Iya, semacam script gitu. Oh, oke. Lalu ada XSS atau cross-site scripting. Cross-site scripting, oke. Iya. Cross-site scripting ini lebih advance-nya itu di PowerShell ya. Di PowerShell? PowerShell, ya. Oke. Lalu ada lagi namanya boot mitigation. Boot mitigation di mana di DOS ya? Bukan. Oh, lain lagi, oke. Lain lagi. Untuk di web server ini biasanya ketika setelah login ada muncul CAPTCHA. Oh, oke. Ya. Jadi CAPTCHA aja juga ya masih ada vulnerability-nya gitu ya. Bisa gitu. Oh, oke. Kemudian DDoS juga ya. Oh iya, ada DDoS di mana dari distributed denial of service namanya kan ya? Iya benar. Oke, di mana dari si penyerang ini akan mengirimkan secara kontinu itu traffic yang terus-menerus di web server, sehingga pertama kali web tersebut akan diakses pertama akan lemot. Yang kedua baru dia akan down karena saking banyaknya traffic yang diterima. Traffic antriannya masuk, jadi orang nggak bisa ngakses. Iya, gitu. Benar sekali. Oke, dan WAF ini supposedly harusnya bisa mengatasi itu semua. Iya. Oke, gimana caranya tapi? Kita akan membahas WAF dari FortiWeb ya. Dari Fortinet ya? Iya, dari Fortinet, brand Fortinet. Di mana si FortiWeb ini akan memiliki virtual IP yang melindungi daripada web server atau IP asli dari si server tersebut. Jadi ketika si penyerang akan menyerang, yang di-scan itu bukan IP aslinya, melainkan virtual IP-nya yang ada di FortiWeb. Ya, benar. Wah, canggih ya. Jadi dia ngelindungin IP aslinya intinya gitu ya? Iya, benar. Oke. Dan ini ya memang butuh WAF gitu. Firewall biasa
ya mungkin belum sampai ke sana. Ya, untuk firewall biasa itu lebih proteksi ke networknya ya. Lebih ke networknya. Iya, lebih ke networknya. Kalau untuk WAF ini lebih ke servernya. Lebih ke server atau ya lebih ke si aplikasinya bahkan ya. Aplikasinya. Lebih ke aplikasinya. Oke. Terus ada apa lagi? Terus ada di mana itu API. API protection. API ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada JSON schema, di mana ini ada si penyerang membuat skenario skema yang berupa user and password. Dia coba serang, lalu si firewall WAF ini akan memproteksi bahwa si JSON skema ini tidak boleh masuk. Oke. Lalu untuk yang API token, biasanya dari si penyerang akan mengacak token yang didapat dari scanning itu. Nah, dari WAF ini akan membuat limitasi di mana si token ini tidak bisa diakses secara terus-menerus. Seperti itu. Oke, dan API ini ya memang marak dan banyak digunakan karena ya sangat sangat membantu ya kalau dalam membuat website atau web application ya. Iya, benar sekali. Oke. Lalu apalagi yang bisa dilakukan oleh si FortiWeb ini? FortiWeb ada juga yang namanya blocking IP based on geography. Based on geography, jadi misalnya kita dari negara mana gitu nggak bisa akses kah? Atau misalkan ada perusahaan kita tidak bekerja sama dengan perusahaan contohnya di Amerika. Nah, kita bisa blok dalam satu negara tersebut tidak bisa akses ke web server kita. Semuanya nggak bisa. Semua. Dan itu berdasarkan apanya? IP address-nya? Berdasarkan geografi. Berdasarkan geografi bahkan. Berdasarkan geografi. Oke. Di ID itu geografinya ya ada ininya sendiri lah ya. Ada caranya sendiri. Iya, ada caranya sendiri. Kemudian ya secara komersial lah, secara bentuknya FortiWeb ini itu apa aja ya? Untuk macam-macam bentuk FortiWeb ini ada appliance, ada virtual machine. Ada virtual machine. Ya, ada cloud juga. Ya, sizingnya nanti tergantung kebutuhannya seberapa besar si web servernya gitu ya. Untuk sizing sendiri itu berdasarkan berapa jumlah web server yang dimiliki oleh company tersebut. Oke. Dan kok firewall itu kan ngitung throughputnya kan. Ini juga berdasar based on itu atau gimana? Ya, berdasarkan throughput HTTP atau HTTPS. Oh, HTTPS-nya juga ya. Oke. Banyak ya fiturnya ya si FortiWeb ini ya, atau sebagai web application firewall. Ya, mungkin sedikit closing nih, sedikit summary dari itu. Boleh kasih singkatnya seperti apa? Pada saat ini lagi marak-maraknya hacking dari web server, baik HTTP atau HTTPS, itu kita perlu awareness di mana kita perlu adanya pasang WAF. Nah, WAF ini berfungsi untuk melindungi sisi web server atau aplikasi yang ada di kantor kita sendiri gitu. Oke, demikian Sobat IT, sedikit highlight dari salah satu solusi pilar ketiga kami, Cyber Security Web Application Firewall. Terima kasih. Makasih Mas Ruslan. Terima kasih Pak Ken. Dadah. Bye.